Jasa yang paling besar kepada kita adalah selain daripada orang tua adalah kita punya guru. Perbezaan kita berbuat baik kepada orang dan orang berbuat baik kepada kita, perbezaannya adalah kalau kita berbuat baik kepada orang, usahakan lupakan perbuatan baik kita kepada orang lain. Bila orang berbuat baik kepada kita, jangan kita sekali-kali melupakannya. Kalau kita berbuat baik kepada orang, kita kalau boleh lupakan, kerana khawatir kalau mengingati ihsan kita pada orang, khawatir kita takut riak. Takut kita mengungkit-ungkit perbuatan baik kita kepada orang. Dan ini boleh menggugurkan amal perbuatan baik kita kepada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu gugurkan amal perbuatan infak sedekah kamu itu dengan al-man, mengungkit-ungkit apa yang kita beri kepada orang, wal adha, atau menyakiti orang yang kita beri. Namun jasa orang kepada kita, kita mesti ingat untuk kita membalasnya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau orang mengucapkan salam kepada kamu, yakni mendahului kita berbuat baik, maka balaslah dengan yang lebih baik. Atau kalau paling tidak equal, karena sama. Di sini diajarkan kita untuk membalas ihsan orang dengan ihsan yang lebih baik. Dalam Al-Quranul Karim, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah kamu ihsan seperti Allah sudah berbuat ihsan kepada kamu. Bahagian daripada wafa, sifat wafa yang perlu ada kepada kita adalah kita mengingati ihsan orang. Lebih-lebih lagi kalau yang berjasa itu guru yang mendidik, guru yang mengajar. Kita tak tahu mengaji kalau bukan guru yang mengajarkan kita mengaji. Kita tak tahu menulis kalau bukan guru yang mengajarkan kita menulis. Jasa yang paling besar kepada kita adalah selain daripada orang tua adalah kita punya guru. Oleh sebab yang demikian kata Imam Abu Hanifah, saya selalu berdoa selepas salat untuk orang tua saya dan guru saya Hamad. Kata Abu Yusuf pula muridnya mengatakan, saya berdoa untuk Abu Hanifah sebelum orang tua saya. Yakni mahu memberitahukan betapa berjasanya guru yang mendidik kepada muridnya. Laulal murabbi ma'araftu Rabbi. Kalau bukan karena guru yang mendidik, maka aku tak kenal Tuhan. Bahagian daripada sifat wafa, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia yang pernah berjasa kepada kita, baik itu kerabat kita, baik itu saudara kita, baik itu kaum muslimin, seperti kita lakukan sebentar tadi, mendoakan kepada arwah yang pernah berjasa, seperti siapa namanya, almarhum Abdul Jalil bin Muhammad Rashid, saudaranya Datuk Abul. Hak kekeluargaan yang ada, yang terjalin antara mereka sebagai tanda silaturrahim yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis, walaupun sudah pergi diingati untuk dibacakan doa dan apa yang kita lakukan, bahagian daripada sifat wafa. Syekh Fahmi Zamzam, seorang alim, seorang pendakwah, seorang yang berkeliling kemana-mana, hatta dalam keadaan sakit pun juga masih berkeliling juga berdakwah, seorang guru, seorang murabbi, seorang pendidik yang berjasa kepada masyarakat, perlu untuk diingati juga seperti tahlil yang kita adakan sebentar tadi, sebagai tanda mengingati jasa yang pernah disumbangkan untuk masyarakat. Maka perlulah kita mengingati baik itu kerabat kita, baik itu orang yang pernah berjasa dalam mengajar kepada kita. Bahagian daripada sifat wafa, mendoakan kepada mereka, menceritakan kebaikan mereka. Udhkuru mahasina mautakum, ingatilah perbuatan-perbuatan baik orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu. Jangan kamu cerita keburukan orang yang sudah wafat, karena menceritakan keburukan mereka menyakiti yang hidup. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW.